cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ini yang bernama Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Ada satu pertanyaan besar di Indonesia. Boleh nggak sih seseorang itu pindah agama? Kalau pindah ke Islam sih jelas boleh kan? Banyak contoh-contohnya. Tapi bagaimana dengan kalau dari Islam pindah ke Kristen? Inilah pertanyaan yang sekarang mengemuka gara-gara seorang perempuan dari Langsa Aceh namanya Cut Fitri Handayani memutuskan pindah ke Kristen. Ini rame dan ada testimoninya di video. Di testimoninya itu dia bilang dia menyatakan melakukan perpindahan agama itu dengan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan. Fitri sendiri adalah seorang janda dengan 2 putri yang kini sudah menikah dengan pria Kristen. Kasus ini jadi ramai karena keluarga Fitri nggak terima. Mereka menuduh Fitri diculik oleh pria yang dituduh sebagai seorang rentenir. Keluarga Fitri rame-rame termasuk ibunya yang sudah tua mendatangi kediaman Fitri yang sekarang menetap di Medan. 2 anak Fitri dirampas dan dibawa pulang ke Aceh. Fitri sendiri berusaha dipaksa kembali, tapi Fitri menolak. Kini ada kelompok di Langsa yang menyatakan akan memaksa Fitri kembali ke Aceh dan memaksa dia pindah menjadi Muslim kembali. Kelompok ini juga terekam di video yang beredar di YouTube sekarang. Mereka bilang mereka akan meminta dinas sosial serta aparat hukum dan FPI untuk memaksa Fitri kembali ke Aceh. Ada pula video pemuka agama yang mengancam langkah Fitri masuk Kristen. Apa yang terjadi ini jelas penindasan hak asasi manusia. Keluarga Fitri, betapapun mereka mungkin kecewa dengan keputusan Fitri, tidak memiliki hak sedikit pun untuk memaksa Fitri meninggalkan agama barunya. Lebih jauh lagi, mereka nggak punya hak sedikit pun untuk merebut kedua anak Fitri. Yang bisa minta hak pengasuhan kedua anak itu hanya mantan suami Fitri. Negara bisa campur tangan kalau Fitri terbukti melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, atau kalau Fitri terbukti menyiksa anaknya atau menelantarkan mereka misalnya. Tapi kalau cuma pindah agama, itu bukan alasan yang cukup untuk merebut kedua anak itu. Ya atau kalau mau, ya ajukanlah melalui proses beradab, datang pengadilan, bukan dengan merebut paksa. Tapi memang ini adalah persoalan yang mungkin akan terus dihadapi. Banyak orang Islam marah ketika mendengar ada Muslim pindah ke agama lain. Kemarahan itu sama sekali nggak bisa diterima. Apa sih alasan yang bisa diterima untuk menolak perpindahan agama? Kita lihat Undang-Undang Dasar kita. Di pasal 28E Undang-Undang Dasar 45 jelas dikatakan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Jadi sesuai dengan hati nuraninya. Dalam kasus Fitri, orang Islam boleh saja mengatakan Kristen itu agama sesat atau bahwa Fitri akan masuk neraka atau sebutan-sebutan busuk lainnya. Tapi bagaimana kalau hati nurani Fitri mengatakan Kristen adalah agama yang benar? Biarlah Fitri yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidupnya. Mengapa orang lain harus marah? Saya tahu di banyak komunitas Islam di luar negeri masih ada praktek pembunuhan orang yang dianggap murtad dari Islam. Tapi tentu saja praktek semacam itu adalah perilaku barbarik yang hanya dimiliki kaum yang terbelakang. Kita kan di Indonesia dan kita tentu tidak ingin menjadi sama primitifnya dengan mereka. Kalau Anda tanya saya akan jawab bahwa saya tidak percaya bahwa Fitri akan masuk neraka karena dia masuk Kristen. Saya Muslim, tapi saya percaya Tuhan Maha Adil dan Dia akan menempatkan semua orang baik terlepas dari agamanya di surga. Buat saya nggak masuk akal bila Tuhan menjadikan surga hanya untuk umat agama tertentu. Tapi itu setelah saya belajar Islam secara mendalam.
Nah, orang bisa saja berbeda pandangan dengan saya. Tapi mereka yang percaya bahwa surga hanya diperuntukkan buat orang Islam juga harus tahu bahwa di masyarakat beradab saat ini, setiap manusia bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Memilih agama adalah hak azazi manusia. Mereka yang memaksa Fitri pindah dari Kristen jelas mengancam hak asasi manusia. Mereka yang memaksa Fitri kembali ke Islam jelas tidak paham bahwa mereka hidup di Indonesia yang melandaskan diri pada Undang-Undang Dasar yang percaya pada hak asasi manusia yang tidak diskriminatif. Orang-orang Islam ini kan sadar bahwa saat ini banyak sekali mu'alaf terkenal. Ada Irena Handono, Bernard Nababan, Insan Mokoginta, Bernard Abdul Jabbar, Stephen Indra Wibowo, Felix Siau, Yahya Waloni, Ahmad Kainama, Deddy Kobuzir. Mereka semua masuk Islam. Dan ironisnya banyak dari mereka yang justru sekarang menjelek-jelekan agama lamanya. Jadi kalau orang yang menentang perpindahan Fitri ke Kristen mau konsisten, mereka seharusnya juga menolak perpindahan para mu'alaf itu ke Islam. Ironisnya, para mu'alaf itu justru dielu-elukan. Tapi begitu ada satu orang Islam masuk Kristen saja, langsung marah-marah. Saya sih percaya, kita semua harus membela Fitri. Fitri berhak pindah masuk Kristen. Fitri berhak mengasuh anak-anaknya. Ulama Indonesia yang masih punya akal sehat harus bicara. Majelis Ulama Indonesia harus bicara. Para ulama dari organisasi-organisasi Islam harus bicara. Para ulama Indonesia harus menegaskan tidak ada paksaan dalam Islam. Para pemuka Islam memang berkewajiban untuk mensiarkan ajaran Islam. Tapi kalau ternyata ada umat Islam yang tidak percaya dengan syiar tersebut, ya itu adalah hak orang itu yang harus dijamin. Apa yang terjadi dalam kasus Fitri jelas mencoreng nama Islam. Begitu cerita ini nanti memviral ke dunia, Islam akan nampak sebagai agama terbelakang yang jauh dari toleransi. Saya justru percaya apa yang terjadi ini akan mendorong lebih banyak kalangan terdidik mencemooh dan meninggalkan Islam, atau bahkan meninggalkan agama secara keseluruhan. Islam dan agama tidak akan dilihat lagi sebagai ajaran yang membawa nikmat dan kedamaian. Marilah kita berharap bahwa hak Fitri kembali dipulihkan. Mari bersama-sama kita tinggalkan cara beragama yang sempit, terbelakang, mengancam. Mari gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, agama akan membawa manfaat.